Pernah kepikiran gak sih kalau alam semesta ini sebenarnya punya semacam kode rahasia, kayak sebuah kunci tersembunyi yang ngehubungin fisika, kesadaran, dan bahkan ya sesuatu yang ilahi. Nah, gagasan ini tuh bukan sekedar fantasi loh, tapi sebuah pencarian mendalam yang bakal kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apakah semua kerumitan dan keindahan yang ada di sekitar kita ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada sebuah rancangan, sebuah kode tersembunyi yang ngatur semuanya? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari misteri yang akan kita ungkap. Dan petunjuk utama dari misteri ini ternyata cuma sebuah angka, 137. Angka yang kedengarannya aneh, spesifik, tapi bagi sebagian orang, ini adalah kunci buat memahami segalanya, mulai dari atom terkecil sampai rencana kosmik yang paling besar. Kalau di dunia sains, angka ini sebenarnya bukan misteri, tapi justru fondasinya. Dikenal sebagai konstanta struktur halus, nilainya itu kira-kira 1/137. Angka ini tuh kayak pengatur volume buat elektromagnetisme. Kekuatan inilah yang bikin elektron tetap ngorbit di inti atom, yang bikin atom-atom bisa nyatu jadi molekul, dan yang bikin bintang-bintang bisa bersinar. Gampangnya gini deh, tanpa angka yang presisi ini, alam semesta yang kita kenal sekarang ini yang gak bakal pernah ada. Tapi ya, buat banyak pemikir, signifikansinya itu jauh lebih dari sekadar fisika. Seperti yang digambarin di sini, 137 itu dilihat sebagai jembatan. Titik temu antara dunia material yang bisa kita ukur dan dunia spiritual yang kita rasakan. Nah, angka yang kelihatannya sempurna ini, malah ngebawa kita ke sebuah paradoks. Jadi, untuk benar-benar paham nilai dari alam semesta kita yang dinamis ini, kita justru harus ngebayangin kebalikannya. Sebuah alam semesta yang sempurna total. Dalam kosmologi yang lagi kita bahas ini, alam semesta hipotesis itu namanya Havona. Coba deh bayangin, sebuah tempat yang sempurna, statis, abadi, gak ada perubahan, gak ada tantangan, gak ada pertumbuhan. Cuma keteraturan absolut yang gak pernah goyah sama sekali. Jadi di satu sisi kita punya kesempurnaan Havona yang steril itu. Di sisi lain, ada bumi kita yang dinamis, kadang kacau, tapi penuh dengan emosi yang kaya. Cinta, pengorbanan, kreativitas, semua itu lahir dari ketidaksempurnaan dan perjuangan. Dan kutipan ini, wah ngena banget sih. Justru karena kita kenal sama yang namanya kegelapan dan penderitaan, pengalaman kita sebagai manusia jadi jauh lebih dalam. Pemahaman kita tentang cahaya jadi lebih bermakna, karena kita pernah ngerasain ada di dalam bayang-bayang. Pengalaman manusia yang kaya inilah yang ternyata jadi jembatan ke bagian berikutnya. Dari fisika kosmik, sekarang kita geser ke psikologi mendalam. Kita bakal lihat gimana caranya angka 137 ini secara mengejutkan ngehubungin dunia luar sama dunia batin kita, lewat kolaborasi dua pemikir jenius. Coba deh lihat tabel ini. Di satu kolom, ada Wolfgang Pauli, fisikawan Nobel, yang terobsesi banget sama peran matematis angka 137 di alam semesta. Terus, di kolom lain, ada Carl Jung, bapak psikologi analitis, yang lihat angka yang sama ini muncul terus di mimpi pasien-pasiennya dan di simbol-simbol kuno. Dua dunia yang beda banget, tapi obsesinya sama. Kolaborasi mereka inilah yang melahirkan konsep sinkronisitas. Ini tuh bukan kebetulan biasa, tapi kebetulan yang ada artinya. Ya kayak pertemuan mereka sendiri, seorang fisikawan yang belajar materi dan seorang psikolog yang belajar pikiran. Dua-duanya ditarik sama angka yang sama. Buat mereka, 137 adalah simbol dari jembatan tersembunyi antara pikiran dan materi. Oke, kita udah lihat jembatan antara fisika dan psikologi. Sekarang, kita sampai di puncaknya. Jadi, ini semua artinya apa buat kita? Bagian ini bakal mengungkap peran aktif kita, Anda dan saya, dalam kisah kosmik yang luar biasa ini. Jadi, menurut kosmologi ini, sang pencipta awal yang disebut I Am, itu bukanlah figur orang tua yang hangat. Dia lebih kayak seniman kosmik agung, sebuah kekuatan, kebenaran, dan keindahan yang murni, tapi impersonal. Dan ini nih poin paling pentingnya, ciptaannya itu belum selesai. Alam semesta ini bukanlah sebuah mahakarya yang sudah jadi, dan kita nggak ditempatin di sini cuma buat jadi penonton pasif. Ternyata peran kita itu jauh lebih besar dari itu. Jadi,
I.M. memulai simfoni kosmik ini, lalu menempatkan percikan ilahi, sebuah fragmen dari dirinya yang disebut pelaras pikiran, di dalam diri kita masing-masing. Nah, inilah yang ngejadiin kita pencipta bersama, yang tugasnya adalah menggunakan pengalaman kita buat nambahin nada-nada baru dan ngebantu nyempurnain simfoni ilahi ini. Terus pertanyaannya, gimana cara kita ngejalanin peran itu? Nah, bagian terakhir ini bakal nyatuin semuanya dalam sebuah analogi yang kuat banget tentang gimana kita bisa nemuin frekuensi kita di dalam irama ilahi ini. Gini deh, coba bayangin alam semesta ini kayak radio raksasa yang kita lihat di sini. Pengetahuan tentang kode kosmik kayak 137 itu adalah frekuensinya. Terus, pelaras pikiran yang ada di dalam diri kita, itulah antenanya. Waktu kita nyelaraskan antena kita ke frekuensi yang tepat, kita bisa ngurangin suara statis dari kehidupan sehari-hari dan mulai dengerin melodi kosmik yang jernih. Dan ya, inilah inti dari semuanya. Tujuan kita bukan jadi pendengar pasif, tapi buat mendengarkan musik alam semesta, memahami iramanya, dan kemudian dengan berani memainkan bagian kita, menyambangkan melodi unik kita sendiri ke dalam mahakarya yang masih terus berjalan ini. Jadi, pembahasan kita kali ini nggak berakhir dengan sebuah jawaban pasti, tapi justru dengan sebuah pertanyaan buat Anda. Kalau alam semesta adalah sebuah simfoni yang belum selesai, dan Anda adalah musisinya, melodi apa yang akan Anda mainkan?